Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Syukur rahimakumullah, pendengar radio Republik Indonesia cabang Jatimur dan pemirsa yang menyaksikan di channel TV Muhammad. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu komunikasi Islam, di mana sebelumnya kita membahas bagaimana bertutur kata dalam Islam tentang qaulan sadida, perkataan yang benar dan tepat. Pada kesempatan yang singkat ini kami ingin membahas untuk mengkaji ulang kepada kita, yaitu tentang qaulan baligha, perkataan yang sampai. Apa itu qaulan baligha? Qaulan baligha adalah tutur kata yang kita sampaikan kepada seseorang yang bukan hanya sampai perkataannya saja. Qaulan baligha adalah perkataan yang sampai tutur katanya, tetapi juga sampai kepada jiwanya. Jadi qaulan baligha adalah perkataan yang membekas kepada jiwa seseorang, kepada relung hati seseorang. Itu adalah qaulan baligha. Di dalam Al-Quran, qaulan baligha ini hanya ada dalam satu ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina ya'lamu Allah ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha." Mereka itulah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka, maka berpalinglah dari mereka dan nasihatilah mereka, dan katakanlah kepada diri mereka qaulan baligha, perkataan yang sampai kepada jiwa mereka, kepada hati mereka. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik, di mana orang munafik ini ketika dia bertutur kata tidak sesuai, tidak padu antara lisan dan hatinya. Sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Muslim, ayatul munafiqi thalatha, idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apabila dia berbicara, kadzdzaba, haddatsa, idza haddatsa kadzdzaba, dia dusta, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Apabila dia diberi amanah, dia akan berkhianat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
fa'rid anhum, biarkan saja mereka, cuekkan saja orang-orang munafik itu. Tapi ketika mereka datang kepada wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wa'idhum, nasihati mereka, sampaikan kepada mereka dengan tutur kata yang sampai baligha, sampai kepada hati mereka. Dalam pembahasan yang lebih jauh, bahwa qaulan baligha ini tidak khusus kepada orang munafik saja. Ini sifatnya umum. Tapi dalam konteks ayat ini berkaitan dengan orang munafik. Yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menyampaikan bertutur kata dengan qaulan baligha kepada seseorang dalam ayat ini adalah wa qul lahum fi anfusihim, katakan kepada mereka dalam keadaan mereka, kepada jiwa mereka. Artinya kita menasihati seseorang, menegur seseorang, hendaknya fi anfusihim, dalam keadaan sendirian. Jangan menegur saudara kita di hadapan orang ramai, di hadapan orang lain. Mengapa demikian? Karena hal tersebut tidak akan baligha, hanya sampai kepada lawan bicara kita, tetapi tidak sampai kepada hatinya. Jadi menasihati tidak harus menyakiti. Kita menegur, menasihati saudara kita, kita ajak dia berbicara sendiri untuk menghargainya, dan supaya perkataan yang kita sampaikan itu efektif sampai kepada hatinya, tergugah jiwanya dengan apa yang kita sampaikan. Dan kita sebagai komunikator, sebagai orang yang berbicara, yang ingin menyampaikan kebenaran, ingin sampai kepada hati orang tersebut, kita harus yakin bahwa yang kita sampaikan itu adalah benar, bahwa yang kita sampaikan itu adalah hal yang salah, dan kita tidak pernah melakukan hal tersebut, sehingga lawan bicara kita ini betul-betul tersentuh hatinya, betul-betul berubah, berdampak, bermanfaat apa yang kita sampaikan kepadanya. Majelis rahimahullah, dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat 4, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Untuk apa? Liyubayyana lahum, agar para rasul tersebut dapat menjelaskan kepada kaumnya. Tidak ada rasul, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah, tetapi bahasanya dia tidak pandai bahasa kaumnya, tidak ada. Supaya sampai, supaya baligha apa yang dia dakwahkan, maka rasul tersebut juga mampu berbahasa, mampu bertutur kata sesuai dengan bahasa yang ada di kaum tersebut. Majelis rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika didatangi oleh seorang laki-laki. Beliau meminta izin kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina ya Rasulullah." Minta izin kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan kepada Rasulullah? Apakah beliau marah? Tidak. Beliau sampaikan dengan qaulan baligha. Sekiranya yang dizinai itu adalah ibu, sekiranya yang dizinai itu
pemikiran, masukan kepada orang tersebut. Bagaimana kasus? Laki-laki ini merasa malu. Ia merasa menyesatkan hal tersebut. Para sahabat sudah geram dengan hal tersebut di depan para sahabat. Seakan-akan orang ini tidak menghormati Rasulullah dengan berkata meminta izin untuk melakukan dosa besar. Tapi Rasulullah menanggapinya dengan qaulan baligha. Jawaban yang menyentuh jiwa sampai kepada hati orang tersebut. Majelis rahimahullah, mudah-mudahan kita dapat memperdalam lebih lanjut, lebih luas tentang qaulan baligha ini, terutama ketika kita menghadapi anak-anak kita, generasi kita. Kita harus menyampaikan dengan qaulan baligha. Karena qaulan baligha itu adalah berkata sesuai dengan sikap, sifat orang yang kita ajak berbicara. Maka seperti itulah qaulan baligha. Kalau orang sekarang ini semakin modern, semakin maju komunikasi, kita melihat di media sosial ada orang menggunakan TikTok, ada orang menggunakan FB dan lain sebagainya. Mungkin itu qaulan baligha saat ini dalam keadaan modern sekarang ini. Maka tidak ada salahnya kalau orang-orang Muslim, generasi Islam Muslim menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan agama dengan qaulan baligha melalui media tersebut. Mudah-mudahan